Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko, MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah umum pendidikan Pancasila dan seluruh teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan anggota-anggota kelompok saya, sekaligus peran mereka. Yang pertama, dengan saya sendiri, Anggara Primadipta dari Fakultas Pertanian, selaku moderator dari presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Satrio Dwi Sanjaya. Saya akan membahas poin pertama, yaitu hakikat Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Rahmawati dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 222410102026. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nama saya Erismawati dengan NIM 221510701005 dari Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu konsep Pancasila dan urgensi Pancasila. Perkenalkan, nama saya Faradiba Erza Syafira, NIM 2221101101121 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Saya akan menjelaskan perihal peran Pancasila dalam perguruan tinggi. Dalam materi tentang pengantar pendidikan Pancasila ini, terdapat 4 poin utama yang akan dibahas dalam presentasi ini. Poin pertama yaitu tentang hakikat Pancasila, dilanjutkan dengan poin kedua yaitu Pancasila sebagai dasar negara, poin ketiga tentang konsep dan urgensi Pancasila, dan terakhir poin keempat yaitu peran Pancasila dalam perguruan tinggi. Langsung saja kita membahas poin pertama. Hakikat Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai dasar setiap negara di dunia mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Apa yang dimaksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Itu artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Menurut kami, nilai-nilai luhur yang terkandung pada setiap sila-sila Pancasila yang dapat memperkuat komitmen kebangsaan dan generasi milenial, yakni negara didirikan sebagai pengejawantan tujuan manusia sebagai makhluk hidup, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, penjelmaan sifat dan kodrat manusia, monodualis, nilai demokratis, dan tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama. Kehidupan Pancasila sebagai dasar negara berarti Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 dan semua turunan peraturannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Secara tegas, Pancasila merupakan norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan ataupun dilanggar. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini keberadaannya atau kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menempati kedudukan sebagai sumber hukum paling tinggi atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di dalam Indonesia. Konsep Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan kata sila yang berarti dasar, sendi, asas, atau aturan tingkah laku. Oleh karena itu, Pancasila adalah 5 landasan yang berisi pedoman atau aturan tentang perilaku yang benar.
Sedangkan urgensi Pancasila digunakan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa dengan mengembalikan nilai-nilai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran Pancasila dalam perguruan tinggi. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar untuk memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, tetapi tetap berkesinambungan dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Yang kedua, menumbuhkan sikap bertanggung jawab sesuai hati nurani, serta mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya untuk menggalang persatuan Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan kristalisasi nilai-nilai moral, kehidupan asli yang berkembang pada bangsa Indonesia menjadi kepribadian para generasi muda, khususnya para mahasiswa yang menjadi generasi cendekiawan dan menjadi agent of change. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar untuk menyelesaikan masalah dan menumbuhkan sikap bertanggung jawab untuk menggalang persatuan Indonesia, dan yang terakhir, bekal untuk mahasiswa sebagai generasi cendekiawan dan agent of change. Baik, sekian dari materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmu yang kami bagikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.